Eh, ya, oke. Sehat-sehat ya, semua keluarga sehat. Halo, Bang. Iya, Pak. Halo, Pak. Keluarga gimana? Sehat. Sehat, Pak. Baik-baik aja, Pak. Pak Yoto gimana kabarnya? Sehat, Pak. Lagi nonton. Oh, lagi nonton ya. Salam Iya, lah buat Pak. saya. Iya, Pak. Nanti saya salamin, Pak. Ya. Jadi gimana nih? Apa yang mau kita bahas nih? Progresnya ada sampai mana Ya, dan? kemarin kan saya kan udah nyoba cuma pakai Python ya, Pak ya. Cuma saya Ya. rubah coba pakai MATLAB. Hmm. Cuman yang saya coba cari referensi tentang skripsi saya itu dia masih tidak berbentuk GUI, Pak. Belum Masih GUI. masih kayak masukin manual gitu. Cuman saya coba nyari yang referensi lain, cuma dia beda. Yang saya coba ini beda metode, Pak. Cuman berhasil. Oh gitu. Termasuk akurasinya. Ya, ya. Saya kemarin kan saya memakai GLCM dan KNN ya, Pak ya. Ya, ya. Itu kan dia memakai orde 2 atau orde yang kedua, ini saya menggunakan orde yang pertama. Dia menggunakan 5 fitur aja. 5 apa? 5 fitur yang Oh, 5 tersedia. fitur. Kalau kemarin kamu 6 ya, Ya, kalau nggak salah ya? 6 sampai 8, Pak. 6 sampai 8. Iya. Dasarnya kamu pakai 5 aja, kenapa? Sudah cukup? Karena cukup dan itu berhasil mengidentifikasi, Pak. Dasarnya apa? Ada contoh yang sudah berjalan dan mirip atau feeling kamu aja? Sudah ada yang berjalan, Pak. Soalnya saya kalau nyoba pakai yang GLCM itu referensi sampai itu yang belum ada, Pak, gitu, Pak. Oh, belum ada ya? Sampai menghasilkan identifikasi yang akurat gitu, Pak. Oh, Dan memang dia belum ada ya? termasalah, iya, Oke. gitu, Pak. Jadi kamu ketemu metode baru yang dia hanya gunakan 5 kriteria saja gitu ya. Iya, Pak. Dan itu basisnya Python. MATLAB, Pak. Oh, MATLAB. Oke. Iya, saya ganti karena kan daripada saya bingung, saya coba dia. Karena dari pertama juga Bu Titin itu coba menyarankan pakai MATLAB, gitu, Pak. Oh. Pas Nah, waktu itu juga. Makanya saya coba pakai MATLAB. terus yang pembahasan kamu kemarin kan pakai rapid miner untuk klasifikasinya. Itu gimana? Tetap dipakai atau gimana? Iya, Pak. Jadi nggak dipakai, Pak. Jadi dia memang saya buatnya tuh dalam satu GUI MATLAB, Pak. Udah jadi semua gitu, Pak. Oh, jadi full MATLAB ya. Iya, Pak. Jadi yang kemarin kamu sampaikan progresnya itu yang untuk proposal itu berubah semua dong Saya, ya? iya, termasuk berubah sih, Pak. Ya. Jadi yang rapid minernya nggak dipakai lagi untuk klasifikasinya. Nggak dipakai, Pak. Iya, Pak. Nah, proses klasifikasinya kamu analisisnya gimana kalau di MATLAB? Pakai multi SPM, Pak. Pakai apa? SVM? Pakai apa? Multi SPM. SVM? Iya. Oh, oke, oke. Pakai SVM ya. Jadi Iya, sudah Pak. digabung di situ semua ya? Iya, Pak. Ya, coba bisa ditunjukin nggak gimana prosesnya? Sebentar, Pak. Kamu share screen aja ya. Kamu share screen aja. Dari kamu klik share screen, terus coba ditunjukin yang dari MATLAB-nya. Nah, rencana untuk mengeluarkan datanya gimana? Itu nggak sampai mengeluarkan data dong ya, Dan ya? Mengeluarkan data bagaimana, Pak? Nilai palingan, Pak, keluar ya, Pak? Ya, enggak. Kemarin kan rencana kamu kan akan menggunakan output-nya ini kan akan ke mobile gitu ya. Iya, Pak. Kayaknya Jadi nggak ada, bisa, Pak. Soalnya, iya, hanya MATLAB gitu, Pak. ya kalau ini kan datanya hanya di dalam MATLAB gitu ya. Iya, Pak. Nah, tapi mungkin kamu bisa nggak mencoba mengeluarkan hasilnya? Hasilnya itu dalam file. Sudah coba belum? Maksudnya nilainya apa? Gimana, Pak? Ya, misalnya gini, kan si MATLAB ini kan ada apa namanya, ada foto yang dianalisis ya, ada gambar ya. Iya, Pak. Nah, gambarnya itu nanti kan bisa aja dari handphone kan di capture Iya. terus ditaruh di servernya, itu pasti kan Windows ya, basisnya Windows ya. Iya, Pak. Ya, jadi ada foto dari aplikasi mobile-nya itu, terus Langsung dimasukkan.
Nah, masuk ke prosesnya si MATLAB. Nah, si MATLAB berjalan otomatis, nanti MATLAB mengeluarkan hasil. Hasilnya itu bisa berupa file. Nah, file itu yang akan dibaca oleh si aplikasi. Nah, itu kira-kira kebayang nggak kamu gimana caranya? Kebayang sih Pak, cuman belum tahu caranya gitu Pak, belum dapat referensi, mungkin kita coba mungkin bisa. Nah, bentar. Kalau yang di MATLAB sekarang kan kamu data fotonya kan manual ya, ada satu foto trainingnya ya. Iya, Nah, sudah saya terus tampilkan Pak. ya, bentar, kita bahas Oh, sebentar. Yang satu dibaca, terus file ya, file yang dibaca dari foto ya. Nah, iya terus Pak. coba kamu pelajari untuk menjalankan prosesnya secara otomatis, dan dari MATLAB. Oh iya Pak. Jadi ada namanya di Windows itu namanya ada cron job, ya, cron job. Bentar Pak. Ya, kamu catat ya. Iya, Pak. Jadi, nah, kamu catat. Jadi ada namanya cron job. Nah, cron job ini bisa menjalankan si MATLAB secara otomatis. Jadi kan program MATLAB ini kan kamu sudah jadi ya. Ya, nanti akan otomatis jalan terus, dan jika ada foto yang baru, nanti masuk dari inputnya handphone, lewat apapun itu ya, ke window, ke directory tempat kamu tetapkan tadi ya, di foldernya tadi, maka dia akan menghasilkan hasilnya. Nah, itu juga bisa sebetulnya kalau kamu mau seperti itu. Ya. Nah, coba tunjukin lu gimana, Dan? Mulai dari mana? Ini kan saya mempunyai. Itu kamu pakai TensorFlow juga? Itu kemarin saya coba-coba Pak. Oh, belajar aja. Oke. Ya, saya beberapa kali gagal, akhirnya saya coba-coba terus Pak. Tapi itu nggak dipakai ya TensorFlow-nya ya? Karena ya apa, waktu pas main penginstalan juga saya agak susah, Ya, ya. nggak mendukung itu Pak. Pertama saya punya data latih itu sekitar 90 Pak. Oh, gitu ya. Ya 90 ini pagi itu 90% itu adalah data latih. Ya, ya. Tuh, Oke. kita uji. Ya. Nah, ini Pak. Oke. Nah, Saya lanjut. Ini kopi ya. Kopinya Lua, Robusta ya. malah dalam data latih. Hmm. Saya running, Hmm. dia langsung berbentuk ini Data latih.mat. latih. Iya, Oke, itu matriks ya. iya Pak. Isinya apa isinya? Coba lihat. Masih loading. Oh, masih belum selesai ya. Iya Pak. Belum selesai ya. Belum Pak. Ya, berarti kalau proses kejalannya lama, agak susah untuk real time ini ya. Iya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Kan biasanya sih nggak butuh waktu lama, mungkin karena Nah, nanti kamu juga bahas ya kalau gitu ya, waktu proses eksekusi yang kamu bikin programnya ini berapa lama, statistiknya, dari proses awal sampai dia selesai ya. Udah itu, Dan? udah Pak. Ini Mana adalah datanya, coba lihat. Ini ya, matriksnya ya. Pak. Ini matriksnya ya. Nilai dari satu fitur ini. Jadi kamu pakai 5 feature itu tadi ya. Kamu yang Pak. 5 ini apa aja? Kamu sudah tahu? Itu ada deskripsi Pak. Ada kayak sama kayak yang order 2, cuman dia hanya 2 Pak. Sebentar Pak.
Ada yang nggak dipakai ya? Iya. Ya, apa aja itu? Yang nggak dipakai yang mana? Ada scale, ini, Ah, minus, oke. Oke. ada variant atau var, ada sama kurtosis, Pak. Jadi yang nggak dipakai yang mana? Oh, ini kamu dibahas Eh, ini yang kamu pakai aja ini ya, yang kamu pakai 5 iya, ini aja. Pak. Iya, Pak. Oke, Karena yang di kemarin order oh, yang kalau yang kemarin itu yang kemarin itu? sebentar, Pak. Ya, ya. Ya, soalnya saya bahas itu, saya hanya membahas 5 fitur aja, Pak. Jadi saya nggak saya bahas gitu, Pak. Ya, nggak apa. Yang skripsi kamu yang kamu revisi sekarang hanya membahas 5 ciri ekstraksi tadi kan. Ya, Pak. Dan untuk MATLAB itu 5 fitur itu tinggal pakai aja library-nya ya. Iya, Pak. Otomatis dihasilkan ya. Iya. Oh, itu ada energi itu. Uniform energy tadi apa tuh? Iya. Ada varian juga, ada energi, Hmm. ada kontras, ada korelasi, dissimilarity, Hmm. sama homogeneity. Kontras dipakai nggak? Nah, Nggak ya kayaknya. Pak. Nggak ya? Ya, Pak. Oke. Oke, udah lanjut. Balik lagi ke yang kerjaan kamu. Ini close aja. Ya, ini lanjut. Gimana? Yang di MATLAB-nya tadi coba tunjukin lagi. Nah, ini kan sudah ada keluar data ininya. Ah. Terus juga Pak yang data ujinya. Masuk juga sama. Data uji kamu ada cuma satu gambar tuh ya? Data ujinya ada 10, Pak. 10. Yang data latihnya? Iya. Data latihnya tadi? 80. 80 ya? Data Ya, Pak. ujinya coba lihat. Lihat data ujinya. 10 ya? Oke. Oke, terus dapat data uji. Akurasinya? Akurasi 100, Pak. Sebentar, Pak. 100 ini. Iya. Ini data uji tadi, Pak, akurasi. Oh, data uji. Oke. Ya. Kalau mau dites lagi, dijalankan lagi, Pak. Kenapa? Kalau mau lihat akurasi yang data latih, harus dijalankan lagi. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa, jalan aja. Kemarin dapatnya 875, ya, Pak. Ini paling bagus. Iya. Untuk data latih yang Data berapa latih. 80 sampel data latih. 80 sampel ini kamu bisa tambahkan lagi nggak kira-kira, Dan? Itu yang masih saya tersedia di saya sih, Pak. Mungkin saya coba minta ke yang pengelola mungkin bisa, Pak. Ya, nah coba kamu tambahkan lagi ya. Kan yang ini nggak apa, ini jadi pembahasan kamu dengan 80 data latih tadi. Sekian persentasenya kan kamu catat ya dengan metode SVM ini. Nah, nanti kamu coba tambahkan lagi dengan petani yang lain. Nah, mungkin kamu tahu ya. Atau ya siapa yang punya dan ambil fotonya, angle-nya mungkin dengan berapa sisi ya. Karena ini kan biji kopi ini kan ya kamu kan target tujuannya kan bisa mengklasifikasikan jenisnya yang mana gitu. Jadi semakin banyak sampel yang kamu bisa ambil, kamu dapat, maka ya harusnya dia lebih akurat. Gitu. Jadi jangan ya kalau bisa jangan sampai cuman di 80 aja gitu ya. Kira-kira gimana? Kamu ada target nggak? Nambah berapa? Kemarin kan udah nanya Pak Komar juga, kalau bisa ya targetnya yang data uji juga jangan hanya 10 gitu, Pak. Ditambah Ya, lagi. betul. Data ujinya juga Kalau jangan 10. ya, kalau biji yang itu masih ada sih, Pak, yang tinggal nyari biji luaknya itu aja sih, Pak, sebenarnya, Pak. Biji luak ya? Iya. Kalau biji kopi yang sama, cuman bukan luak, saya ada juga, Pak. Tapi bisa juga kamu ambil fotonya itu dengan berapa angle. Oh iya, iya, Pak.
Misalnya dari atas, dari agak samping dikit, dari kanan dikit gitu ya. Nah, kalau akurasinya itu bisa sampai di atas 80% ya artinya dengan bentuk apapun itu is oke gitu, nggak ada masalah. Karena si data latih ini kan yang paling menentukan. Ya, data training ya, data training dan data latih ini yang paling menentukan. Kamu harus ya memperkaya lah, ya namanya kan kamu latih gitu si program ini, supaya itu kamu latih supaya dia pinter gitu kan, hasil matriks yang latihnya tadi itu bisa lebih bagus gitu. Iya, Pak. Nah saran saya kan kamu belum ketemu ini ya petani luwaknya ya, Sudah, Pak. Di dekat rumah soalnya, Pak. ini Kebetulan. yang kamu pakai sekarang. Iya, Pak. Rumah Nah Saung ini Musang, Lampung. ya itu baru satu ya. Baru satu, Pak. Nah coba lagi dengan yang lain, satu lagi deh paling enggak ya, Oh, tempat ini, Pak ya. tempatnya yang kamu tahu nanti ininya gimana. Oke, jadi judul kamu berubah dong nih, Dan. Judulnya kemarin apa, Dan? Di proposal. Jadi kamu outputnya hanya sampai ke akurasinya saja ya. Saya prediksi Sampai pengenalan, mengidentifikasi, Pak. identifikasi memang ya dari awal ya. Iya. Ini ada Lihat satu judul, lagi programnya. lihat judul kamu tuh, pengembangan Android deh. Nah, Kan targetnya Android sih, Pak. Karena kan pakai Android gitu, Pak. Cuman saya coba tanya-nanya ke alumni kayak Kak Hafiz tuh, dia pakainya udah beda lagi, kayak TensorFlow sama biasanya, ya betul, biasanya Deep TensorFlow. Learning. Iya, Pak. Nah, TensorFlow itu dipakai sama waktu KP Nanda 2017. 2017 ya. Jadi Iya, si oh. Nanda itu mirip dengan pekerjaan kamu. Dia pakai SVM Oh, juga. iya. Cuman dia pakai ini, Pak. Ada juga kemarin KP itu saya nanya sama si Yori, Hah? itu dia hampir sama. Dia pakai Google, Pak. Dia pakai Google itu masukin database-nya kayak Python juga berurutan. Hah? Cuman saya masukkan gagal sama, kan ada yang juga sama kayak saya skripsinya. Dia Ya, tentang tomat, ya. tentang cabai. Dia Ah, tuh gagal. Jadi kalau misalkan tahap satu nggak bisa, semua itu otomatis nggak bisa walaupun sudah dimodifikasinya kita gitu, Pak. oh gitu. Enggak, Karena yang itu kemarin, yang kemarin itu si Nanda namanya. Itu kan bimbingan saya juga. Jadi si Nanda ini mengidentifikasi sama dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu kopi, kalau dia itu makanan, ada tempe, mendoan, ada soto, ada sate gitu ya. Jadi iya, identifikasinya, Pak. bahkan dia dapat data itu tahu nggak berapa sampelnya? Hampir 1.000. Oh itu iya itu yang saya coba, Pak. Yang dari KZ itu, Pak. Dia tuh ada tim soalnya, Pak. Hah? Itu udah saya coba yang Hah? dari KZ. Kalau nggak salah itu kan yang punya codingannya kan KZ katanya gitu. Betul ya. Saya coba sebelum COVID itu udah saya coba duluan di lab itu, Pak. Cuman emang gagal juga yang punya saya gitu, Pak. Lah Dan kamu juga dia sampelnya butuh 300 satu objek, satu ininya, satu kelasnya 300, Pak, fotonya. iya, iya betul. Jadi diambil data dari Google, data trainingnya itu bisa sampai ratusan. Jadi bisa lebih akurat sebetulnya. Dia pakai TensorFlow, bukan pakai Python. Ya, TensorFlow itu kan bahasanya Python ya. Iya, Pak. Nah, jadi dia bukan bukan pakai ya Google, memang produknya Google. Tapi saya lihat hasilnya sih oke juga gitu. Nah, cuman ya itulah, itu metode yang lain lah, nggak apa-apa ya. Iya, Artinya Pak. eksplorasi kamu kan sudah mencoba dan kamu ketemu MATLAB ini nggak apa-apa. Iya, Nah, Pak. cuman coba perhatikan ya, aplikasi Android untuk pengenalan Civet Coffee itu menurut saya, dan ini kamu masih bisa lakukan. Kenapa? Karena kamu kan analisis fotonya itu kan di folder ya. Ya. Nah, dari aplikasi mobile, sebenarnya kamu nggak usah aplikasi mobile deh. Aplikasinya nanti web aja. Aplikasi web yang nanti dia akan dibaca oleh eh, upload foto yang bisa dibaca oleh si MATLAB. Nah, pekerjaan kamu itu satu ya. Kalau kamu mau lanjutkan, ini kalau kamu mau teruskan tantangannya begini. Kamu buat web server di Windows-nya, XAMPP ya.
Dengar nggak? Iya, Pak. Ya, jadi kamu cari program web yang bisa mengupload foto banyak, ya. Jadi ada upload foto, ya, upload foto ke arahkan direktorinya itu adalah direktori folder MATLAB kamu, ya. Tadi kan kamu membacanya, sebenarnya program akhirnya itu kan kamu yang mana yang Masukkan objek data uji, Pak. Data uji data uji itu kan? kita identifikasi. Nah, data uji itu kan finalnya sebetulnya. Data uji kan kamu ambil 10. Sebenarnya kamu gunakan 1 pun bisa harusnya ya. Iya, Pak. 1 gambar, nah itu yang diupload oleh user. Ini foto saya, copy ini, menurut program kamu, itu apa hasilnya? Nah, urutannya, kamu upload foto, timpah ke direktori data uji. Bisa ya? Nah, kemudian setelah itu ada trigger yang bisa menjalankan program MATLAB kamu. Ada namanya, nanti jalankan secara berkala ya, namanya cron job. Ya, cron job itu ada namanya di Windows itu task editor ya namanya, task manager lah, lupa saya, task manager. Nah, itu dijalankan terus MATLAB kamu. Jalan. Ya, cron job jalan, misalnya setiap 10 detik jalan. Datanya jalan ya. Nah, pada saat dia jalan, kan ada hasilnya. Coba, hasil dari data uji kamu itu disimpannya di mana? Yang akurasinya berapa persen itu? Coba tunjukin email app-nya tadi. Nah, ini ya. Data ujinya mana? Yang nilai yang 87% itu. Itu. Ini data latih. Yang uji. Oh, iya. Yang uji mana? Itu ya. Sorry, yang akurasi 100 ini nilainya, coba mana? Yang akurasi 100, nilai akurasinya mana? Yang mencetak nilai akurasi mana? Di MATLAB-nya, bawahin. Nah, akurasi ini, dengar ya Dan ya, akurasi ini kamu keluarkan dalam bentuk file. Bisa ya, bisa ke TXT, paling gampang ke TXT. Nah, jadi paling gampang ke TXT. Jadi otomatis jalan, ada gambar masuk, akan diproses, jalankan program uji. Kan kamu hanya menjalankan 1 program ujian aja, ya kan? Iya, Pak. Yang latih kan udah diproses untuk benchmark aja, hanya pertama kali saja. Ya, Nah, jadi pada saat ada user saya nih, saya upload foto saya, masuk ke folder data uji kamu di MATLAB. MATLAB otomatis jalan terus, cek gitu, jalan seret gitu ya. Nah, hasilnya muncul ya, hasilnya kamu simpan, akurasi, ini variabel akurasi ini, kamu simpan dalam bentuk outputnya ke TXT. Nah, cari tahu gimana caranya. Kalau Excel kan mungkin udah tahu. Cetak outputnya itu menjadi file TXT. Nah, ada lagi program yang lain yang membaca nantinya ya, di web itu membaca file teks tadi. Udah, itu aja. Nah, jadi program kamu web itu nanti dibundling ke aplikasi mobile. Tahap pertama ya. Nah, itu yang tahap dasar. Sebenarnya kalau mau langsung sih nggak bisa pakai yang seperti itu, langsung dari mobile gitu ya. Langsung diupload. Tapi kan kamu pasti nggak ada waktu lagi lah. Saya yakin terlalu lama. Udah 6 bulan, Pak. Ya, udah 6 bulan, udah terlalu lama. Tapi kalau yang model seperti ini, kamu buat modelnya seperti itu tadi, web, kemudian kamu upload, lalu dibaca otomatis, menurut saya itu masih bisa. Dalam bayangan saya itu masih bisa ya. Kamu simulasikan nanti webnya itu upload foto, ya, thread upload foto, masuk ke folder uji, gambar uji. Nah, itu diproses oleh MATLAB, jalan terus MATLAB-nya, keluar hasilnya itulah yang kamu tampilkan di web. Nah, gitu.
Gimana Dan? Tertarik untuk jalankan itu Dan? Saya coba jalankan Pak. Nah, Cari kalau itu referensi. menurut saya Zidane mungkin masih bisa gitu ya, untuk mengejar itu ya. Iya Pak. Jadi judulnya tidak berubah gitu, tidak berubah. Soalnya kalau pengujinya siapa pengujinya? Siapa? Penguji Pak Eko. Oh Pak Eko ya. Iya Pak Wahyu Eko. Ya oke. Jadi ini proses pekerjaan kamu udah selesai ya. Saya lihat ini oke. Paling tak tinggal nambahkan untuk data tambahan ya, data tambahan dengan model yang lain. Tapi dalam skripsi kamu tolong kamu bahas. Ini proses pertama ini adalah tetap ditulis 80 data trainingnya ya. Oh sorry, data latih tadi ya. Data latihnya 80, terus ada kamu tambahkan misalnya nambah 20 atau 30. Jadi ada proses pembahasan ya, tidak langsung kamu bahas yang terakhir, jangan. Sehingga kelihatan historinya. Dengan data 80 akurasinya adalah sekian, sekian, sekian. Dengan data 20 mungkin akurasinya berubah, hasilnya adalah sekian, sekian, gitu. Oke, bisa dipahami ya Dan ya? Ya. Ada lagi yang mau tanyain Dan, kira-kira? Nah, tapi saya juga buat Suara kamu nggak kedengeran, sorry. Ulang lagi. buat GUI-nya juga. Buat apa? GUI-nya. GUI-nya jadi tinggal dia masukin objek baru, dia berhasil mengidentifikasinya, Pak. Ya, tapi kalau ini kan ya judul kamu berubah gitu akhirnya. Oh, iya, Pak. Judul kamu berubah. Ya nggak apa-apa. Coba saya mau lihat dulu deh. Tapi belum semua ya berarti ya. Oke, kamu sudah buat sampai ke GUI juga ya? Iya, Pak. Ya, coba deh saya mau lihat. GUI-nya ini kalau misalnya di-compile dia bisa running tanpa MATLAB? Iya, bisa. Bisa ya? Iya, bisa, Pak. Kalau saya lihatnya bisa, Pak. Tanpa MATLAB misalnya laptopnya pakai laptop baru gitu bisa? Itu belum saya coba sih, Pak. Belum saya coba copy ke yang lain itu belum, Pak. Soalnya ini kan pasti dia pakai library punyanya MATLAB. Bisa nggak dia kalau nah itu kan ya nanti dicoba lah ya. Iya, Pak. Oke, ini identifikasi. Ini kamu mirip dengan kerjanya sih itu ya, si Desi ya waktu itu ya, yang buah tomat ya. Desi 2014. Nggak tahu malah. Oh, Kalau nggak salah dia pakai MATLAB juga. saya nggak tahu ya? malah, Pak. Karena, iya. Oke, ya paling kalau misalnya ya gitulah. Kalau judul kamu nggak mau berubah, saran saya tadi seperti itu. Tapi kalau memang ya ini kan berarti judulnya bukan lagi mobile, jadi ke MATLAB berarti. Iya, Pak. Full MATLAB. Karena tujuan kamu apa? Coba lihat tujuan kamu kemarin. Memudahkan untuk identifikasi atau gimana? Disemprot ya, Pak ya? Ya, di tujuan ya. Ya, ini tujuan ya mana? Atas. Nah ini ya. Mencari fitur yang kopi luwak dan robusta. Oke, membangun aplikasi Android. Nah, kan berubah tuh ya. Iya, Pak. Seleksi fitur GLCM. Mana ya? Kira-kira menurut kamu gimana, Dan? Kalau masih kan saya sudah buat ini. Itu saya juga udah buat draftnya juga sih, Pak, yang baru, Pak. Oh, gitu. Udah saya laporkan ke Pak Komar juga, Pak. Gimana kata Pak Komar? Ya, dia malah konsultasi sama yang kan ini juga kemarin kan nama Bu Titin juga, Pak. Jadi saya menghubungi Bu Titin sama Pak Gigi. Nah, tanya dulu persetujuan ke Pak Gigi, gitu, Pak. Oh, gimana? Sorry, tadi putus tadi? Pak sudah menghubungi Pak Gigi, Pak Komar mengenai judul ini. Sudah saya kirim draftnya. Cuman beliaunya bilang itu coba konsultasi juga ke Bu Titin atau Pak Gigi gitu, Pak. Saya nanya ke Bu Titin karena kemarin kan sempurna sama beliau, terus dia ngoreksi sudah
udah buat flowchart-nya juga. Terus tanyakan lagi ke Pak Giginya gitu, gimana responnya gitu. Ya, ya paling gitu. Kalau misalnya masih ada waktu, yang ini oke, kamu bisa kerjakan. Ya, artinya ini kan udah selesai kalau pekerjaan kamu yang full MATLAB. Nah, kalau kamu mau mencoba dengan mobile, nah tadi, nah, misalnya kamu bikin target deh. Target kamu untuk explore yang saya bilang tadi, berapa lama kira-kira? Kalau kira-kira kamu berat untuk melakukan itu, yang pertama tadi kan, ada aplikasi web mengupload foto. Foto diproses, jalan terus, kemudian jalan MATLAB-nya, keluar hasil. Hasil dicetak, dikeluarkan hasilnya web. Sama dengan yang kamu tadi sebetulnya. Kalau yang tadi kan GUI-nya MATLAB. Ya, jadi masukkan gambar, analisis gitu ya. Itu pun juga sama sebetulnya. Jadi proses MATLAB-nya itu jalan terus gitu. Hasilnya itu yang dimunculkan di web. Dan itu sebenarnya lebih bermanfaat. Ya, lebih, dan orang yang misalnya bisa dipakai oleh semua orang online gitu. Kalau yang ini kan orang hanya mencoba, ya harus di komputer yang ada aplikasinya gitu ya. Iya, Pak. Yang ada di MATLAB-nya. Tapi kalau dia online, submit webnya nih. Dia submit foto. Ini loh, saya dapat foto cekrek, foto. Program kamu jalan terus. Nah, hasilnya jalan terus. Nah, hasilnya ini yang dimunculkan. Ini loh hasil kamu. Gitu. Nah, kalau itu menurut saya nggak terlalu ribet gitu untuk membuat itu. Jadi hanya mengupload library PHP. Kamu pakai PHP pun bisa. PHP, upload foto, kemudian MATLAB jalan terus, PHP menampilkan teks. Gitu. Tapi kamu harus punya target ya, Dan ya. Jangan sampai terlalu lama. Kamu misalnya 2 minggu misalnya, atau 3 minggu, atau berapa lama kira-kira nih? Mungkin 2 minggu, Pak. Nah, 2 minggu ya. Di Google banyak, kalau kamu googling PHP upload foto, banyak banget itu. Nah, tapi fotonya itu kamu arahkan ke direktori MATLAB yang kamu data uji tadi, data foto tadi satu gitu. Ya, atau kalau mau banyak sekaligus juga nggak apa-apa, tapi satu aja deh nggak apa-apa. Ini kan untuk pendahuluan ya, pendahuluan ada proses identifikasinya, nggak perlu mesti 10 langsung. Satu foto. Coba tunjukin yang MATLAB tadi. MATLAB kamu yang formnya tadi, GUI-nya. Nah, ini ya. Masukkan gambar, lihat ya, masukkan gambar. Ini ya prosesnya di web ya, di aplikasi web nanti di porting ke mobile. Upload dia gambar, masuk folder analisis kamu di ujinya tadi yang data apa namanya, data di MATLAB-nya. Lalu kamu klik identifikasi kan? Nah, hasilnya tadi ini ciri dan hasil ini kamu cetak juga kalau mau kamu informasikan di webnya nanti ya. Output tadi kan ada akurasi ya. Nah, akurasi itu kamu cetak. Akurasinya itu 100% ke Robusta berarti ya. Nah, itu dalam bentuk TXT. Lalu ciri dan hasil 5 variabel ini, 5 kategori ini, mean, entropy, variance, skewness, sama kurtosis, boleh kamu cetak juga, di save dalam bentuk TXT. Yang paling gampang TXT. Atau kalau emang sudah kamu keluarkan Excel, ya bisa aja dari PHP membaca file Excel. Gitu. Bisa juga gitu. Tidak terlalu rumit kalau menurut saya sih. Mengkonversi ini ke mobile gitu ya. Ke web dulu deh, ke web dulu. Baru nanti ke mobile. Gitu Dan ya, 2 minggu ya. Iya, Pak. Kalau kira-kira kamu berat, ya sudah beban gitu. Iya, Pak. Kita stop apa namanya? Sampai di aplikasi GUI. Tapi menurut saya sih bisa lah kamu mah. Iya, Pak. Iya. Coba, Pak. Ya, coba dulu ya di web, kamu upload foto arahkan ke folder uji, kemudian bikin cron job, jalanin terus programnya si MATLAB tadi, kemudian hasilnya jangan lupa dicetak dalam bentuk TXT. TXT inilah yang dibaca oleh si web tadi, oleh si PHP. Gitu. Iya, Pak. Gitu ya, Dan ya. Ada lagi nggak yang mau tanyain, Dan? Kalau pekerjaan, menurut saya, kamu harus 2 skenario, siapkan 2 skenario. Tambahannya paling sedikit kalau kamu bisa sukses menjalankan yang dari web. Ya. Kalau yang ini ya sudah, kamu teruskan aja laporan yang
kamu buat dengan GUI-nya sampai ke GUI-nya si MATLAB tadi. Laporan udah jadi sih, Pak. Oh, udah jadi dengan yang baru? Udah jadi. Ya, Oh, ini, Pak. ya boleh lihat ya. Apa mau saya kirimkan, Pak? Boleh, nanti di email aja ke saya ya. Ya, Pak. Minta email ya, Pak ya? Ya, gigih@eng_unil.acd. Kamu nggak tahu email saya dari dulu, kan sering saya ngasih tugas. Terus, Pak, di ini ya. Ya, gigih@eng_unil.acd ya. Oke, ada lagi Dan yang mau tanya Dan? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, saya tunggu ya 2 minggu tantangan challenge-nya ini, mudah-mudahan kamu bisa ya. Siapa? Supaya nanti bisa adik-adiknya meneruskan. Jadi combine antara MATLAB dengan web, nanti combine dengan aplikasi mobile yang natifnya ya itu ya. Oke, cukup ya Dan ya. Mudah-mudahan lancar ya, sukses. Amin, Pak. Ya, sehat-sehat Terima kasih, semuanya. Pak. Kamu stop screen dulu. Share screen-nya kamu stop. Ya, jadi kamu total 6 bulan udah lebih ya? Dari November bulan 8, Pak. November tanggal 8. November, ya udah 6 bulan lebih ya. Ya nggak apa, nanti Ya, Pak. mudah-mudahan 2 minggu ini kamu selesai, nanti laporan kamu yang udah selesai itu kalau misalnya selesai, ada tambahan pembahasan proses yang di webnya seperti apa. Baik, Pak. Ya, salam untuk Pak Yoto ya. Sehat-sehat. Iya, Pak. Siap, Pak. Nanti kabarin aja kalau misalnya ada progres. Kalau misalnya sudah selesai, infoin aja ke saya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya, Zidan ya. Sukses ya. Saya live nih ya.